Halo Sobat Petani semua, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan bahas tuntas salah satu kunci sukses panen padi melimpah, yaitu urutan pemupukan padi dari awal tanam sampai panen. Banyak yang nanya, pupuk apa yang pas, kapan waktunya, dan berapa dosisnya. Nah, di video ini akan kita kupas lengkap per fase pertumbuhan padi. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, jangan sampai ada yang terlewat. Pertama-tama, kita harus paham kalau kebutuhan nutrisi padi itu berbeda-beda di setiap fasenya. Ibarat manusia, dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa, asupan gizinya kan beda. Begitu juga dengan tanaman padi. Salah kasih pupuk atau salah waktu, hasilnya bisa kurang maksimal, bahkan bisa gagal panen. Makanya, pemupukan yang tepat waktu dan tepat dosis itu krusial banget. Oke, kita mulai dari fase pertama, yaitu fase pratanam atau pengolahan lahan. Ini adalah fondasi. Sekitar 7-10 hari sebelum tanam, saat lahan sedang diolah atau dibajak, kita berikan pupuk dasar. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki struktur tanah, menyediakan nutrisi awal yang siap diserap akar muda, dan menyeimbangkan pH tanah. Untuk pupuk dasar, saya sangat merekomendasikan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos. Dosisnya sekitar 1-2 ton per hektar. Pupuk organik ini fungsinya luar biasa. Dia bisa bikin tanah jadi lebih gembur, daya simpan airnya meningkat, dan jadi rumah yang nyaman buat mikroorganisme baik. Selain itu, tambahkan juga pupuk SP3 Kumam atau TSP sekitar 100-150 kg per hektar. Pupuk ini kaya akan fosfor yang sangat penting untuk merangsang pertumbuhan akar di awal-awal. Ingat ya, akar yang kuat adalah modal utama tanaman bisa tumbuh sehat. Setelah pupuk dasar disebar, olah lagi lahannya sampai merata dan biarkan beberapa hari sebelum bibit padi ditanam. Dengan begini, saat bibit pindah tanam, mereka tidak kaget dan bisa langsung beradaptasi karena nutrisinya sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu fase vegetatif awal, kira-kira umur 7-15 hari setelah tanam atau HST. Di fase ini, tanaman padi fokus untuk membentuk anakan. Semakin banyak anakan produktif, semakin banyak malai yang akan muncul nantinya. Disinilah peran nitrogen sangat dominan. Ini adalah waktu untuk pemupukan susulan pertama. Kita gunakan kombinasi pupuk urea dan NPK Fonska. Untuk dosisnya, campurkan urea sekitar 100 kg per hektar dan NPK Fonska 15-15 sekitar 100 kg per hektar. Urea menyediakan nitrogen untuk pertumbuhan daun dan batang yang hijau dan subur, sedangkan NPK memberikan nutrisi yang lebih seimbang. Cara aplikasinya, sebarkan pupuk secara merata di lahan. Usahakan kondisi air di sawah itu macak-macak. Jangan terlalu kering dan jangan terlalu tergenang. Kenapa? Supaya pupuk bisa larut dengan baik dan langsung diserap oleh akar tanaman, tidak menguap atau terbawa air. Jangan menunda pemupukan pertama ini, karena ini momen emas untuk memaksimalkan jumlah anakan. Lanjut ke fase ketiga, yaitu fase vegetatif akhir atau anakan maksimal, sekitar umur 25-35 hari setelah tanam. Pada fase ini, anakan sudah mulai banyak dan tanaman fokus untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih rimbun. Kebutuhan nitrogen masih tinggi, tapi kita juga perlu unsur lain untuk memperkuat batang. Ini adalah waktu untuk pemupukan susulan kedua. Kombinasi pupuknya masih sama, tapi dosisnya kita sesuaikan. Kita bisa gunakan urea sekitar 150 kg per hektar dan NPK Fonska sekitar 150 kg per hektar. Dosis ini lebih tinggi dari yang pertama karena tanaman sedang dalam puncak pertumbuhannya. Tujuannya adalah memastikan semua anakan tumbuh seragam dan kuat. Batang yang kokoh sangat penting untuk menopang malai yang akan keluar nanti supaya tanaman tidak mudah rebah saat kena angin atau hujan. Sama seperti sebelumnya, sebarkan pupuk saat kondisi air macak-macak. Perhatikan juga kondisi tanaman, kalau daunnya sudah terlalu hijau gelap, dosis urea bisa sedikit dikurangi untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang paling ditunggu-tunggu, yaitu fase generatif awal atau fase bunting.
sekitar umur 40-50 hari setelah tanam. Di fase ini, tanaman padi mulai beralih dari pertumbuhan vegetatif ke pertumbuhan generatif. Malai padi mulai terbentuk di dalam batang. Ini adalah fase kritis yang menentukan jumlah dan kualitas gabah. Di fase ini, peran unsur kalium dan fosfor menjadi sangat penting. Nitrogen harus dikurangi atau bahkan dihentikan. Kenapa? Terlalu banyak nitrogen di fase ini bisa membuat tanaman rentan penyakit, terutama jamur, dan membuat pengisian gabah tidak maksimal. Jadi, untuk pemupukan susulan ketiga, kita fokus pada pupuk yang tinggi kalium. Saya sarankan menggunakan pupuk KCl atau ZK sekitar 100 sampai 150 kg per hektar. Boleh juga ditambah sedikit NPK Fonska sekitar 50 kg per hektar jika dirasa perlu, tapi hindari urea murni. Kalium berfungsi untuk memperkuat batang, mempercepat pengisian gabah, dan membuat bulir padi lebih bernas dan berbobot. Selain itu, kalium juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Setelah fase bunting, kita masuk ke fase pengisian bulir hingga panen, yaitu di atas 60 hari setelah tanam. Banyak yang bertanya, apakah di fase ini masih perlu pemupukan? Jawabannya tergantung kondisi. Pemupukan lewat tanah biasanya sudah selesai di fase bunting. Tapi, kita bisa memberikan nutrisi tambahan melalui daun dengan pupuk daun. Pilih pupuk daun yang kaya akan kalium dan unsur mikro seperti boron dan kalsium. Semprotkan sesuai dosis anjuran pada pagi atau sore hari. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pengisian gabah berjalan sempurna sampai akhir, membuat gabah serempak matangnya dan bobotnya maksimal. Jangan menyemprot saat matahari terik ya, karena bisa membuat daun terbakar. Sebagai rangkuman, mari kita ulangi urutannya. Pertama, pratanam, berikan pupuk organik dan SP36 sebagai pupuk dasar. Kedua, vegetatif awal, umur 7-15 HST. Berikan urea dan NPK untuk memacu anakan. Ketiga, vegetatif akhir, umur 25-35 HST. Berikan lagi urea dan NPK dengan dosis lebih tinggi untuk anakan maksimal. Keempat, generatif awal atau bunting, umur 40-50 HST. Fokus pada pupuk KCl untuk pengisian bulir. Dan terakhir, jika perlu, semprotkan pupuk daun kaya kalium saat pengisian bulir. Tentu saja dosis dan jadwal ini adalah panduan umum ya. Setiap lahan punya karakter yang berbeda, varietas padi juga berpengaruh. Jadi, yang terpenting adalah sobat petani rajin mengamati kondisi tanaman padinya. Apakah warnanya sehat, pertumbuhannya normal? Dengan begitu, kita bisa melakukan penyesuaian yang tepat. Itulah tadi panduan lengkap urutan pemupukan padi dari awal tanam sampai panen. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu sobat petani semua mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tanah, karena tanah yang sehat adalah awal dari segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau mungkin sobat punya pengalaman berbeda soal pemupukan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani sukses.